Sistem Super Devouring. Bab 306, hidup tergantung pada seutas benang. Anak sialan, mati. Teriak Ding Tao dan bergegas menuju Ye Xuan. Tidak baik. Zheng Suohai dan yang lainnya di sampingnya melihat ini dan wajah mereka langsung berubah. Zheng Suohai berteriak, tolong. Mereka buru-buru melompat dari burung Tengyun, siap untuk mencegat satu orang di tengah jalan untuk mengurangi beban Ye Xuan. Namun, wajah Ye Xuan juga tidak baik. Dua keberhasilan kecil alam Tiandan masih cukup baginya untuk dihadapi. Dia tidak berdaya bahwa Zheng Suohai dan yang lainnya benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Bang! Zheng Suohai langsung menyerang Ding Tao, dan Zheng Yu dan empat lainnya melakukan hal yang sama. Tepat saat Ding Tao dan orang lain melawan, Cui Linjiang di belakang burung besar di langit juga memancarkan niat membunuh. Saudaraku, aku terluka. Pada saat ini, Ding Tao di tanah tiba-tiba berteriak, bahunya baru saja tergores oleh gumpalan energi pedang. Swiss. Cui Linjiang langsung melompat turun dan bergegas menuju Zheng Suohai. Sialan, aku jatuh ke dalam perangkap. Zheng Suohai akhirnya bereaksi, tetapi sudah terlambat. Wajah Ye Xuan muram. Dalam situasi ini, dia hanya bisa dengan cepat mengurangi jumlah lawan dan kemudian melawan Cui Linjiang. Formasi pembunuh 8 angin desolate, bunuh. Dia bergegas ke Ding Tao dan meninjunya. Ding Tao menahan serangan Zheng Suohai dan tidak menyadari bahwa Ye Xuan telah bergegas di depannya. Baru setelah yang terakhir meninju, dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menghalangi. Bang! Ye Xuan meninju bahu Ding Tao, dan pada saat yang sama, 8 bilah tajam menyapu tubuh Ding Tao dalam sekejap. Dalam sekejap, Ding Tao terpotong menjadi beberapa bagian, dan cincin Qian Kun diambil oleh Ye Xuan untuk pertama kalinya. Apa, Ding Tao juga terbunuh dalam sekejap. Cui Linjiang terkejut, tetapi sekarang dia punya alasan yang sempurna. Setelah membunuh Ding Tao, Ye Xuan juga berteriak, senior, aku akan menghentikan Cui Linjiang, dan kamu bunuh orang ini. Orang ini mengacu pada pria lain yang turun bersama Ding Tao. Beraninya kau menghentikanku. Mati saja kau. Cui Linjiang sangat marah saat mendengar ini. Ye Xuan membunuh 3 orang bawahannya di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Sialan. Zheng Suohai dan yang lainnya sangat menyesal saat mendengarnya. Mengapa mereka menyerang tanpa berpikir? Ye Xuan jelas memiliki kemampuan untuk melawan 2 orang sendirian. Jika mereka tidak menyerang, maka Cui Linjiang juga tidak bisa menyerang. Saat ini, Ye Xuan telah menggunakan formasi pembunuh angin 8 desolate secara ekstrim. Dia mundur sambil mengeluarkan ramuan untuk memulihkan diri. Jika dia ingin melawan Zheng Suohai, dia hanya bisa mengandalkan formasi pembunuh angin 8 desolate. Benar-benar membuang-buang waktu. Untungnya, pedang 8 desolate menjadi lebih kuat saat bertemu lawan yang kuat. Sekarang peningkatannya telah melampaui senjata bumi kelas atas umum. Ye Xuan berpikir dalam hati. Dentang. 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 Cui Linjiang, memegang pedang panjang, langsung menerobos formasi pembunuh angin 8 desolate dan menebas bilah tajam yang menyerangnya. Kekuatannya sama sekali tidak ada bandingannya dengan Ding Tao dan yang lainnya. Namun, tidak mudah untuk menghentikannya seperti ini. Ye Xuan telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi Cui Linjiang menolak dengan sangat mudah, dan tampaknya dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan busur panjang, dan menembakkannya. Formasi pembunuh angin 8 desolate menghabiskan banyak energi dan membutuhkan banyak energi mental. Ye Xuan belum pernah mencoba melakukan 2 hal sekaligus sebelumnya, dan sekarang dia ingin mencobanya sekali. Rantai 7 bintang. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menembakkan serangkaian anak panah. Ham! Cui Linjiang juga menyapu cahaya pedang dalam sekejap, langsung menyebarkan anak panah. Kekuatan dan Yuan yang begitu kuat, bahkan bonus dari Master Panah tidak dapat menebusnya. Ye Xuan berpikir sendiri dan menembakkan beberapa anak panah rantai 7 bintang lagi. Namun, pendekatannya yang berujung 2 memberi Cui Linjiang kesempatan. Jika aku berkonsentrasi pada 8 bilah tajam ini, aku benar-benar tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Sayang sekali kamu telah memberikan dirimu sendiri sebuah cacat. Cui Linjiang jelas merasakan bahwa kecepatan 8 bilah tajam itu telah melambat banyak.
Dia melangkah maju dan memperpendek jarak menjadi kurang dari 20 meter. Ye Xuan juga sedikit menyesalinya. Dia dengan cepat menyingkirkan busur panjangnya dan menelan pil. Dia awalnya ingin mengonsumsi lebih banyak dan yuan milik Cui Linjiang, tetapi sekarang tampaknya dia melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Jika menyerang tidak berhasil, maka aku akan menggunakan metode lain. Dia berpikir dalam hati dan mulai membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, udara di sekitarnya mulai mengeluarkan suara, mendesis, dan sekelompok kabut mulai menyebar. Cui Linjiang terkejut lagi. Dia tidak menyangka Ye Xuan mengetahui formasi roh. Ini merepotkan. Dan Yuan anak ini sangat besar, itu pasti efek dari pil semacam itu. Sekarang dengan formasi roh ini, dan Yuanku mungkin akan dikonsumsi terlebih dahulu. Cui Linjiang sedikit ragu. Dia berpikir apakah akan mundur langsung, lalu melawan dan menghadapi Zheng Suohai dan yang lainnya terlebih dahulu. Namun, setelah mendengar suara gemuruh dari belakang, dia menyerah pada ide ini. Tuan Kota, selamatkan aku. Pria itu berteriak dengan menyedihkan. Dia dikepung oleh Zheng Suohai dan Zheng Yu dan keempat lainnya, dan sekarang dia akhirnya tidak tahan lagi. Cui Linjiang menoleh dan melihat kepalanya terlempar ke udara, darah menyembur setinggi beberapa meter. Kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus bertarung dengan cepat. Cui Linjiang tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya. Dia mengaktifkan sebuah teknik, dan Yuan di tubuhnya mulai terbakar. Seluruh auranya juga melonjak beberapa tingkat dalam sekejap. Apa? Ye Xuan merasakannya dan langsung terkejut. Nak, kau bisa memaksaku membakar Yuan dan menggunakan kartu trufku dengan risiko jatuh dari alam. Kau boleh bangga pada dirimu sendiri. Sekarang, berikan aku hidupmu. Setelah aura Cui Linjiang melonjak, kecepatannya juga melonjak. Awalnya, dia berada lebih dari 20 meter dari Ye Xuan. Setelah dia melangkah, dia hanya berjarak 15 meter. Langkah berikutnya, dia langsung menyerbu ke depan Ye Xuan. Nak, mati. Cui Linjiang memadatkan Yuan yang kuat dan menebas Ye Xuan dengan ganas. Kali ini, Ye Xuan merasakan krisis besar dan buru-buru memanggil kembali 8 bilah tajam untuk membentuk perisai. Bang! Cahaya pedang menebas perisai 8 kehancuran, langsung menyebabkannya bergegas kembali dan menabrak Ye Xuan. Nak, kau sudah selesai. Cui Linjiang bergegas maju, bertekad untuk membunuh Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan sudah mencium bau kematian. Dia tidak menyangka bahwa Cui Linjiang memiliki trik seperti itu. Adegan ini terjadi terlalu cepat, jadi dia tidak dapat menemukan hal-hal dan keterampilan yang berguna dalam sistem devouring. Sekarang, hanya ada satu cara, yaitu teknik ledakan. Meledakkan ketujuh lubang. Bertarung. Ye Xuan menggertakkan giginya dan langsung memadatkan Yuan pada 7 lubang. Embun, embun, embun. Namun, tepat ketika dia meledakkan lubang ketiga, sesosok tiba-tiba melangkah ke dalam jangkauan penginderaan Ye Xuan. Cui Linjiang, berhenti. Bab 307 Raksasa Mini. Cui Linjiang, berhenti. Teriakan keras terdengar. Cui Linjiang mengabaikannya dan terus menebas. Kali ini, dia harus membunuh Ye Xuan untuk menghindari masalah yang tak ada habisnya. Sosok yang melangkah ke Ye Xuan melihat bahwa Cui Linjiang tidak berniat berhenti, dan langsung melintasi jarak 1000 meter dan melintas di depan Ye Xuan. Jepret. Pedang panjang itu dengan mudah dijepit oleh sepasang tangan, tidak bisa bergerak. Siapa? Mata Cui Linjiang membelalak, menatap sosok yang tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian, tubuh harimaunya terkejut. Dia mengenal orang ini. Wakil penguasa kota dari kota utama pertama, Yang Kai. Bagaimana mungkin dia? Cui Linjiang sangat terkejut dan berkata, penguasa kota Yang, apa yang kamu lakukan? Yang Kai menyipitkan matanya sedikit, mengendurkan tangannya, dan berkata, Cui Linjiang, kamu tidak boleh menyerang lagi. Kenapa? Cui Linjiang bertanya. Maaf, ini perintah penguasa kota, saya hanya keluar untuk menghentikannya. Yang Kai menjelaskan. Dia membunuh saudaraku, wakil penguasa kota Yang Ling. Aku tidak melanggar perintah penguasa kota pertama dengan mengambil tindakan, kan? Kata Cui Linjiang, dan dia benar-benar melewati Yang Kai dan menyerang Ye Xuan.
Namun, pedangnya tiba-tiba tidak dapat menebas, karena bilahnya terjepit oleh dua jari Yang Kai. Aku bilang, kamu tidak dapat mengambil tindakan lagi, jika tidak, aku akan membunuhmu di tempat. Mata Yang Kai berkilat dengan niat membunuh, dan tiba-tiba seekor naga terbang mini muncul di sekelilingnya. Setelah melihat naga terbang kecil ini, Cui Linjiang tercengang dan tanpa sadar berseru, "Kekuatan naga, apakah kamu berada di alam roh kekuatan?" Alam roh kekuatan. Ini adalah alam berikutnya dari alam Tiandan, yang merupakan alam pertama dari 4 alam roh-roh. Naga terbang mini yang terbang di samping Yang Kai melambangkan bahwa Yang Kai memiliki kekuatan naga terbang. Pukulannya dapat meledakkan Cui Linjiang. "Ini tidak mungkin, kamu!" seru Cui Linjiang. "Cui Linjiang, apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku baru mencapai kesempurnaan agung alam dan surgawi tahun lalu?" Yang Kai mendengus dingin, "Mungkinkah kau masih tidak mengizinkanku untuk menerobos?" Cui Linjiang menghunus pedangnya dan melangkah mundur beberapa langkah. Seorang pria kuat di alam Power Po dapat dengan mudah membunuh 100 orang di alam kesempurnaan agung alam dan surgawi. Ini adalah contoh mencapai langit dalam satu langkah. Apakah kau pikir jika kau mendapatkan pil batin binatang buas misterius ini di alam kesempurnaan agung alam dan surgawi, kau dapat menerobos ke alam Power Po? Yang Kai berkata, bahkan jika dan Yuanmu dikultivasikan secara ekstrim, tanpa batu jiwa yang terkondensasi, kau tidak dapat memecah dan menjadi jiwa dan menerobos ke alam Power Po. Batu jiwa yang terkondensasi. Cui Linjiang berpikir dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Awalnya dia berpikir bahwa menerobos dari alam dan surgawi ke alam Power Po hanyalah terobosan biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan membutuhkan sesuatu yang lain. "Baiklah, hentikan. Jika kau melakukannya lagi, aku akan membunuhmu di tempat." Yang Kai berkata perlahan. Cui Linjiang terdiam. Baru saja, dia hanya tinggal setengah detik lagi untuk membunuh Ye Xuan, tetapi tiba-tiba Yang Kai muncul di tengah jalan. Ye Xuan baru saja mencapai kesempurnaan agung alam dan bumi, tetapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia bisa menerobos ke alam dan surgawi, bukankah itu akan menjadi ancaman baginya? Orang jenius seperti itu harus dicekik sejak lahir. Namun, sekarang Yang Kai ada di sini, dan ada penguasa kota pertama yang misterius mengawasi, dia takut dia tidak bisa bergerak lagi. Yang Kai ini hanya mengikuti perintah. Mungkinkah aku bergerak terlalu cepat? Haruskah aku menunggu sampai Ding Tao mati sebelum aku bisa bergerak? Cui Linjiang tidak mengerti situasinya, tetapi dia telah diperingatkan oleh Yang Kai 2 kali. Jika dia bergerak lagi, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mati. "Sialan, tunggu aku." Cui Linjiang mengutuk, lalu memanggil Dapeng, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Melihat sosoknya yang pergi, Ye Xuan, yang hampir terbunuh, juga buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, senior." "Tidak apa-apa, aku hanya mengikuti perintah, selamat tinggal." Setelah Yang Kai mengatakan ini, dia menghilang dalam sekejap, bahkan tanpa meninggalkan jejak. Orang kuat dari alam kekuatan memang luar biasa. Setelah dia pergi, Ye Xuan juga menghela napas lega. Kali ini, itu berbahaya lagi. "Kakak Ye, apakah kamu baik-baik saja?" Zheng Suohai dan yang lainnya bergegas mendekat. "Tidak apa-apa." Ye Xuan menggelengkan kepalanya. "Aku minta maaf padamu. Aku jatuh ke dalam perangkap Cui Linjiang dan hampir membunuhmu." Zheng Suohai berkata dengan rasa bersalah. Ye Xuan buru-buru berkata, "Senior, kamu serius? Saat itu, kamu hanya ingin membantuku. Ngomong-ngomong, ini semua salahku. Cincin Qiankun ini, anggap saja sebagai permintaan maaf." Zheng Suohai menyerahkan cincin Qiankun, yang merupakan milik pria yang baru saja mereka bunuh. Ye Xuan tidak berpura-pura munafik dan langsung mengambilnya. "Senior, Cui Linjiang pergi terburu-buru. Dia mungkin akan menyerang kota Guangjin. Kamu juga harus pergi ke sana." Ye Xuan tiba-tiba berkata. "Baiklah, kalau begitu, saudara Ye, hati-hati. Datanglah ke kota Shenzhou saat kamu punya waktu." Zheng Suohai mengangguk dan pergi bersama Zheng Yu dan yang lainnya. Penguasa kota Guangjin sudah meninggal, jadi penguasa baru harus dipilih. Aturan Zhongzhou tidak mengatakan bahwa seorang penguasa tidak dapat memiliki dua kota utama.
Meskipun penguasa kota Guangjin hanya memiliki kekayaan bersih 10 atau 20 juta kristal kelas atas, wilayah itu merupakan kekayaan yang jauh lebih besar. Pada saat ini, burung awan yang membubung juga terbang menjauh, meninggalkan Ye Xuan sendirian. Di dalam hatinya, masih banyak keraguan yang belum terpecahkan. Misalnya, mengapa raksasa sumber hijau meledak, mengapa lapis lazuli transparan tidak dapat ditelan, mengapa penguasa kota pertama meminta Cui Linjiang untuk berhenti, Ding, menelan gagal. Ye Xuan mencoba lagi, tetapi lapis lazuli transparan masih tidak dapat ditelan. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus bergerak menuju ke arah rumah Ling Qiao. Dengan kecepatannya saat ini, dia hanya butuh waktu sekitar 1 hari untuk kembali ke rumah Ling Qiao. Dalam perjalanan, dia juga menuangkan isi dari 4 cincin Qiankun ke dalam ruang melahap, dan kemudian melahap harta yang tidak terpakai. Saat ini, kristal melahapnya telah mencapai lebih dari 18.000. Namun, dia merasa bahwa dia masih memiliki jalan yang panjang sebelum dia bisa menerobos. Namun, tepat setelah dia melahap benda-benda itu, dia tiba-tiba menemukan fenomena aneh. Bahan tempa yang terkumpul di ruang melahapnya telah menghilang. Apa yang terjadi? Aku telah menyimpan begitu banyak bahan tempa, mengapa semuanya hilang? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia membenamkan pikirannya di ruang melahap, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa ada benda kecil yang bergerak di ruang melahap. Itu adalah lapis lazuli transparan. Namun yang berbeda dari sebelumnya adalah batu lapis lazuli ini benar-benar menumbuhkan sepasang tangan dan kaki mini, versi mini dari raksasa sumber hijau. Sial, raksasa sumber hijau. Ye Xuan terkejut. Sial, jangan injak rumput spiritualku, keluar dari sini. Ye Xuan berteriak dengan marah, dan dengan sebuah pikiran, dia langsung mengeluarkan batu kecil itu. Bab 308 Roh Batu. Pada saat ini, raksasa kecil sumber hijau transparan itu sudah berada di tangan Ye Xuan. Puff, 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 puff. Setelah raksasa mini itu muncul, dia mendapati dirinya berada di tangan Ye Xuan, dan segera melambaikan kedua lengan batu kecilnya dan menepuk punggung tangan Ye Xuan. Apa-apaan kau, bocah kecil? Kau hidup, tetapi kau bisa melompat-lompat di ruang melahapku. Kau mati, tetapi kau tidak bisa melahap. Ye Xuan menatap benda kecil ini dan tiba-tiba teringat sesuatu. Itu adalah dinding kacang di Plants vs. Zombies, tetapi itu adalah kacang yang setengah dimakan oleh zombie dan berjamur serta berubah menjadi hijau. Raksasa mini itu sangat tidak nyaman di tangan Ye Xuan, dan terus menepuk punggung tangan Ye Xuan, mencoba membuat Ye Xuan melepaskannya. Kau bocah kecil, bisakah kau mengerti apa yang kukatakan? Tanya Ye Xuan. Raksasa mini itu berkedip, menatap Ye Xuan dengan polos, dan mengangguk sedikit. Sial, aku mengerti. Ye Xuan terkejut lagi. Barulah kemudian dia teringat reaksi aneh raksasa sumber hijau. Mungkinkah setelah raksasa sumber hijau menelan lapis lazuli, ia tidak dapat menghabiskan begitu banyak energi dan takut meledak, sehingga ia meledak beberapa kali dan melahirkan ribuan raksasa kecil sumber hijau. Dan raksasa kecil mini ini adalah lapis lazuli yang tersisa, yang telah berubah. Ye Xuan berpikir dalam hati. Namun, ini tidak penting. Yang penting adalah bahan-bahan tempa itu pasti telah ditelan oleh raksasa kecil mini ini. Pada saat ini, Ye Xuan mencubit kaki raksasa kecil ini dan membalikkannya untuk melihat apakah ia dapat membuatnya memuntahkan benda-benda itu. Kau tahu, bahan-bahan tempa itu setidaknya bernilai jutaan kristal kelas atas. Klik, klik, klik. Lengan raksasa mini itu melambai secara acak di udara, dan ia terus menatap Ye Xuan dengan mata polos, yang membuat Ye Xuan merasa sedikit enggan. Pada saat ini, ia tiba-tiba membengkokkan tubuhnya, dan kedua lengan kecilnya menekan jari-jari Ye Xuan, dan ia benar-benar terlepas. Ye Xuan tertegun sejenak, dan hanya melihat si kecil jatuh ke dalam lumpur. Kemudian, makhluk kecil itu merangkak keluar dari lumpur lagi, menatap Ye Xuan, dan berbalik dan berlari. Kamu memakan makananku, dan kamu masih ingin lari. Ye Xuan melangkah maju, meraihnya, dan menukarnya dengan sangkar kecil dari ruang pemakan dan melemparkannya ke dalamnya. Celah sangkar itu hanya lebih kecil dari makhluk kecil itu, dan ia tidak bisa keluar, jadi ia harus terus menamparkan sangkar itu.
Jangan bersuara, aku sedang berpikir apakah akan membunuhmu. Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Kali ini, makhluk kecil itu berhenti bersuara, hanya menatap Ye Xuan dengan kasihan. Sejujurnya, Ye Xuan tidak tahu apa-apaan makhluk kecil ini. Kau tahu, cincin Qian Kun dan ruang pemakan tidak dapat menampung makhluk hidup, tetapi makhluk kecil ini dapat melompat-lompat di ruang pemakan, yang sungguh aneh. Jadi, Ye Xuan memutuskan untuk menangkapnya dan menunjukkannya kepada Tetua Agung. Dia melemparkan benda kecil itu ke dalam devouring space dan melanjutkan perjalanannya. Setelah menerobos ke tahap kesuksesan kecil Earth dan Realm, kecepatannya bukan lagi sesuatu yang bisa dikejar oleh para kultivator Heaven dan Realm biasa. Meskipun Zhou Yan dan 5 orang lainnya pergi lebih dulu, Ye Xuan tetap menyusul mereka, dan kemudian mereka berenam kembali ke Lingqiao Mansion bersama-sama. Sekitar seminggu kemudian, mereka kembali ke Lingqiao Mansion. Setelah berhasil tiba, Ye Xuan segera pergi dan menuju Lingqiao Mansion. Jika dia tidak takut bahwa Zhou Yan dan yang lainnya akan mengalami sesuatu di jalan, dia pasti sudah kembali sendiri. Dia sekarang pergi ke kediaman tetua tertinggi, tetapi terkejut menemukan bahwa Song Caijing dan Song Jue masih dalam keadaan aneh itu. Apakah ada yang salah? Sudah lebih dari sebulan. Ye Xuan merasakannya dan menemukan bahwa kedua saudara kandung itu sudah berada di Heaven dan Realm, yang benar-benar membuatnya takut. Dia telah bertarung di luar begitu lama dan hampir mati berkali-kali sebelum dia hanya bisa mencapai kesuksesan besar Earth dan Realm. Dan sepasang saudara kandung ini, kecepatan kultivasi mereka bahkan lebih cepat darinya, yang membuatnya agak sulit untuk diterima. Untungnya, dia masih bisa menggunakan satu alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri, yaitu, Song Caijing adalah tunangannya. Karena Song Caijing baik-baik saja, Ye Xuan pergi mencari tetua Lin Wenyu lagi. Pada saat ini, hutan bambu itu didirikan dengan susunan ilusi lagi. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus berteriak keras, "Tetua, Ye Xuan ingin bertemu denganmu." Suara itu menyebar, dan dalam waktu kurang dari sedetik, susunan ilusi itu disingkirkan oleh Lin Wenyu. Berderit. Pintu kabin terbuka, dan seorang wanita berambut putih berjalan keluar. Dia menatap Ye Xuan dan berkata, "Jangan khawatir, tunanganmu akan baik-baik saja." Ye Xuan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa pikirannya terlihat. Tapi kali ini, dia tidak datang ke sini hanya untuk urusan Song Caijing. Dia melihat ekspresi tenang Lin Wenyu dan berkata, "Penatua, aku ingin tahu apakah kau pernah melihat benda ini." Saat dia berkata demikian, dia mengeluarkan sangkar dari ruang melahap. Namun, sesaat kemudian, dia terkejut saat mendapati sangkar itu terbuka dan makhluk kecil itu tidak ada di dalamnya. Hatinya hancur, dan dia mendapati bahwa makhluk kecil itu menginjak-injak harta karun di ruang melahapnya lagi. Sialan, dasar bajingan, keluarlah. Saat pikiran Ye Xuan bergerak, dia menangkap makhluk kecil itu di tangannya dan melemparkannya ke dalam sangkar. Setelah melihat makhluk kecil ini, mata tetua itu berkedip 2 kali dan berkata, "Ini adalah roh batu, sejenis binatang eksotis, yang lahir dari mineral berharga, tetapi sangat langka." Setelah mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar dan berkata, "Penatua Agung, apa gunanya benda ini?" Binatang eksotis ini dianggap sebagai binatang iblis. Jika dibudidayakan dengan baik, ia dapat tumbuh menjadi binatang misterius di masa depan, atau bahkan binatang suci yang sebanding dengan tingkat keempat dari roh. Lin Wenyu menjelaskan. Binatang suci. Mendengar kata ini, mata Ye Xuan berbinar. Bukankah naga terbang itu binatang suci? Tapi tetua agung, waktu pertumbuhan binatang misterius itu tampaknya sangat lama. Ye Xuan bertanya lagi. Ya, tapi binatang ini berbeda. Roh batu ini terutama bergantung pada menelan konsentrat dan bahan tempa lainnya. Selama menelan lebih banyak, ia dapat meningkatkan laju pertumbuhannya secara signifikan. Lin Wenyu berkata, "Lagi pula, kau memiliki begitu banyak harta alam. Selama kau melatihnya dengan sekuat tenaga, ia dapat sangat membantumu di masa depan." Mendengar ini, batu kecil di dalam sangkar itu juga mengedipkan matanya. Ia menatap Ye Xuan, seolah berkata, "Kau mendengarnya, biarkan aku keluar."
Ye Xuan memikirkannya, tetapi bagaimana ia bisa tahu jika batu kecil ini adalah serigala yang tidak tahu terima kasih dan tidak akan menginjaknya sampai mati ketika ia menjadi kuat di masa depan. Legenda mengatakan bahwa ada juga semacam kontrak. Jika kau bisa mendapatkannya di masa depan, kau dapat menandatanganinya dengannya. Dengan cara ini, ia tidak akan mengkhianatimu, dan itu akan sangat membantumu. Lin Wenyu sepertinya melihat melalui Ye Xuan dan menjelaskannya dengan perlahan. Bab 309, Penutupan. Kontrak-kontrak. Hal ini mengingatkan Ye Xuan bahwa ada banyak binatang misterius di sistem devouring. Ketemu, kontrak budak, kontrak kesetaraan, kontrak simbiosis. Ye Xuan menemukan banyak sekaligus. Dia menatap batu kecil itu sambil tersenyum licik. Batu kecil itu berkedip dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tiba-tiba ada firasat buruk di hatinya. Tetua Agung, aku pergi dulu. Ye Xuan mengepalkan tinjunya ke Lin Wenyu, lalu pergi dengan cepat. Lin Wenyu melihat ke depan, berdiri diam beberapa saat, lalu kembali ke kabinnya. Titik. Tes, aku akan membunuhmu, berani memakan makananku dan menghancurkan harta alamku. Ye Xuan meninggalkan hutan bambu, memegang sangkar di tangannya, sambil mengumpat. Makhluk kecil di dalam sangkar itu berlarian ke seluruh sangkar, seolah-olah kiamat telah tiba. Ye Xuan segera kembali ke kediamannya dan menutup pintu. Dia meletakkan sangkar itu di tempat tidur dan duduk bersila di depan. Ayo, kita coba kontrak budak tingkat rendah dulu. Ye Xuan mengeluarkan gulungan kulit domba dan membentangkannya di tempat tidur. Petik 2 titik. Dia mulai menggumamkan beberapa karakter aneh. Batu kecil di dalam sangkar itu terkejut dan mengulurkan tangannya keluar dari sangkar. Kemudian, dengan bunyi klik, dia membuka sangkar dan melarikan diri. Ye Xuan membuka matanya dan hampir mati ketakutan. Si kecil ini melarikan diri dari penjara lagi, tepat di bawah hidungnya. Namun, makhluk kecil ini paling-paling hanya setingkat binatang iblis, bahkan bukan binatang roh. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menangkapnya kembali. Ayo kita dapatkan sangkar tingkat tinggi. Ye Xuan berpikir dalam hati dan mengeluarkan sangkar baru, yang lebih indah dari yang sebelumnya dan ukurannya hampir sama. Dia melemparkan benda kecil itu ke dalam dan menutup pintu besi kecil itu. Kamu tidak bisa membukanya sekarang. Ye Xuan tertawa 2 kali. Sangkar ini hanya bisa dibuka dengan dan yuannya. Kecuali sangkar besi itu dihancurkan, makhluk kecil ini tidak akan pernah keluar. Makhluk kecil itu berlarian di dalam, merentangkan kedua lengannya yang ramping, seolah berteriak, keluarkan aku. Ye Xuan mengabaikannya dan terus melantunkan mantra kontraknya. Petik 2 titik. Beberapa detik kemudian, sebuah lingkaran ungu muncul di gulungan perkamen, lalu Ye Xuan memotong jarinya dan meneteskan darah ke dalamnya. Cek, selesai. Ye Xuan memasukkan sangkar itu dan terus melantunkan mantranya. Formasi di gulungan perkamen itu meluas, lalu menutupi seluruh sangkar. Ding, kontraknya gagal. Suara perintah sistem tiba-tiba terdengar di benak Ye Xuan. Apa, kontraknya gagal? Ye Xuan membelalakkan matanya lebar-lebar, lalu langsung bereaksi. Mungkin karena level benda kecil itu terlalu tinggi, jadi level kontraknya tidak cukup. Kontrak budak menengah. Dia menghabiskan beberapa poin menelan untuk ditukar dengan kontrak baru. Lebih dari 10 detik kemudian. Ding, gagal menandatangani. Sepertinya masih belum cukup, kontrak budak tingkat tinggi. Ye Xuan mulai menandatangani untuk ketiga kalinya. Kontrak budak tingkat tinggi ini menghabiskan 500 kristal pemakan. Ding, gagal menandatangani. Itu adalah nada perintah yang sama. Ye Xuan kebingungan. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak menandatangani kontrak perbudakan tingkat tinggi? Mungkinkah dia membutuhkan kontrak tingkat atas? Makhluk kecil di dalam kandang itu melihat kegagalan Ye Xuan berkali-kali, dan dengan gembira menamparkan pagar. Jika dia punya mulut, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Jangan menertawakan kemalanganmu. Sekarang kamu adalah tawananku, jadi sebaiknya kamu patuh padaku. Selama kamu mengikutiku, kamu akan mendapatkan makanan lezat setiap hari. Bagaimana? Ye Xuan mulai memaksa dan merayu. Makhluk kecil itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan apapun, hanya kebebasan. Ini, senjata tanah kelas menengah ini untukmu.
Yesuan menukar senjata tanah kelas menengah dan membuka kandang itu. Meskipun makhluk kecil itu ingin melarikan diri, dia bisa menangkapnya kembali hanya dengan mengulurkan tangannya. Dia tidak takut makhluk kecil itu melarikan diri. Ketika makhluk kecil itu melihat senjata tanah kelas menengah ini, dia langsung menerkamnya dengan matanya yang bersinar. Seketika, retakan muncul di bawah matanya yang besar, lalu menggigit bilah pedangnya. Sial, kau punya mulut. Yesuan terkejut. Sementara dia terkejut, makhluk kecil itu benar-benar menelan seluruh senjata tanah kelas menengah. Ya Tuhan, ini tantangan untuk teknik menelan pedangku. Yesuan menghela napas dan bertanya, bagaimana? Selama kau mengikutiku, kau bisa memakan benda-benda ini setiap hari. Makhluk kecil itu menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Sial, kau berani menolak setelah memakan benda-bendaku. Yesuan mengulurkan tangannya dan menggantung makhluk kecil itu terbalik. Makhluk kecil itu memberi isyarat beberapa saat. Yesuan tertegun dan berkata, apakah kau mengatakan ini tidak cukup? Makhluk kecil itu mengangguk. Oke, coba ini. Yesuan menukar senjata tanah kelas tinggi lainnya senilai 5 kristal menelan. Hasilnya, makhluk kecil itu menelan pedang panjang itu dalam beberapa detik. Bagaimana? Yesuan bertanya lagi. Makhluk kecil itu masih menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat lagi. Apa, kau mau 100? Yesuan terkejut. 100 instrumen bumi kelas atas, itu 500 kristal pemakan, dan makhluk kecil itu bermaksud makan begitu banyak sehari. 500 kristal pemakan sehari, itu 15.000 sebulan. Tidak, 5. Yesuan mulai menawar. Makhluk kecil itu juga menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat, 90. 10. 80. 15. 70. Titik. Keduanya berdebat di sana sebentar, dan akhirnya memutuskan 30. 30 instrumen bumi kelas atas sehari, itu 150 kristal pemakan, 4.500 sebulan. Kemudian, kristal pemakan Yesuan ini hanya cukup untuk memberinya makan selama 3 bulan. Sial, itu benar-benar mulut singa, ayolah. Yesuan mengeluarkan kontrak penyelesaian menengah lainnya. Ding, kesimpulan gagal. Sial, kontrak penyelesaian tingkat tinggi lainnya harus disia-siakan. Yesuan menukarnya dengan yang lain dengan sangat menyakitkan. Kali ini, dia akhirnya mendengar perintah sistem yang khas. Ding, kontraknya berhasil diselesaikan. Mendengar ini, Yesuan juga menghela napas lega. Kontraknya akhirnya berhasil diselesaikan. Ding, tuan rumah dan Si Ling telah menyelesaikan kontrak budak, tolong beri nama. Kamu masih perlu memberinya nama. Yesuan sedikit terkejut, dan berkata, kamu ingin dipanggil apa? Makhluk kecil itu mengedipkan matanya yang besar, dan tidak dapat berbicara, jadi dia hanya bisa menunggu Yesuan mengatakannya untuk memilih. Makhluk kecil, pria kecil, lubang kecil, pecinta makanan kecil, batu kecil, yang mana yang kamu inginkan? Yesuan membacanya satu per satu. Makhluk kecil itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidakpuasan, dan memberi isyarat. Hei, kamu masih menginginkan nama yang mewah? Oke, biarkan aku berpikir. Yesuan merenung sejenak, lalu berkata, Erdan, Tieniu, Gouseng, bagaimana? Makhluk kecil itu memutar matanya dan hampir pingsan, menunjukkan bahwa dia menginginkan sesuatu yang lebih mewah. Bab 310 Megatron. Jika kita ingin lebih tinggi, maka kita bisa menyebutnya Murong Erdan, Huangfu Tieniu, dan Suanyuan Gouseng. Apakah itu tidak apa-apa? Kata Yesuan. Makhluk kecil itu masih menggelengkan kepalanya. Lalu Megatron, Optimus Prime, Galvatron. Kentang, kacang, tomat, kentang. Yesuan mencoba menyebutkan beberapa nama lagi. Kali ini, makhluk kecil itu ragu sejenak, lalu memberi isyarat. Apa, kamu ingin yang pertama? Itu terlalu hambar. Lebih baik menyebutnya Tizu, yang jauh lebih menarik. Yesuan berkata tanpa berpikir. Namun siapa yang tahu bahwa setelah mendengarnya, makhluk kecil itu benar-benar melompat dan menamparkan hidung Yesuan. Sial, Megatron adalah Megatron. Yesuan tidak punya pilihan selain menamai makhluk kecil itu dengan tergesa-gesa. Ding, penamaan berhasil. Makhluk kecil, tidak, seharusnya disebut Megatron sekarang.
Setelah penamaan berhasil, panel atribut muncul di sistem Yesuan, yang merupakan kolom asteris objek. Nama, Megatron. Tipe, Stone Spirit. Level saat ini, tahap awal True Spirit Realm. Aku sudah makan banyak, tapi aku hanya di tahap awal True Spirit Realm. Sayang sekali. Yesuan sedikit tidak berdaya. Saat ini. Ding, sistem binatang buas telah dibuka, dan rute kemajuan garis keturunan semua binatang buas telah diperbarui. Mendengar ini, Yesuan tanpa sadar beralih ke kolom garis keturunan. Garis keturunan semua binatang. Rute kemajuan 1, kekuatan, kemajuan saat ini adalah 0, dan setiap kemajuan meningkatkan kekuatan kedua tangan sebesar 10%. Rute kemajuan 2, kelincahan, kemajuan saat ini adalah 1, dan setiap kemajuan meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 10%. Rute kemajuan 3, tingkat pertumbuhan binatang buas, kemajuan saat ini adalah 0, dan setiap kemajuan meningkatkan tingkat pertumbuhan binatang buas sebesar 10%. Rute kemajuan 4, atribut binatang buas, kemajuan saat ini adalah 0, dan setiap kemajuan meningkatkan atribut binatang buas sebesar 10%. Rute kemajuan 5, perluasan binatang buas, kemajuan saat ini adalah 0, dan setiap kemajuan dapat menjinakkan satu binatang buas lagi. Rute kemajuan garis keturunan semua binatang buas telah meningkat 3 kali lipat. Mata Yesuan hampir keluar, dia tidak menyangka garis keturunan semua binatang buas memiliki efek seperti itu. Semua rute lanjutan ini bagus, tetapi sayangnya, aku tidak bertemu dengan binatang pemakan lagi. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia membenamkan pikirannya ke dalam sistem pemakan lagi dan langsung mengunduh rencana pertumbuhan binatang buas misterius senilai 1000 kristal pemakan. Ayo, makan benda ini, itu akan membuatmu tumbuh dengan cepat. Yesuan membuka sekantong bubuk. Megatron menelannya dengan ragu, dan merasakannya sebentar, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Dia segera mengulurkan tangannya dan meminta instrumen bumi kelas atas yang tersisa. Oke, pecinta makanan kecil, ambillah. Yesuan langsung menukar 29 instrumen bumi kelas atas. Makhluk kecil ini memakan 150 kristal pemakan sehari. Jika dia tidak memikirkan cara untuk menghasilkan uang, dia mungkin akan kehabisan uang. Makhluk kecil itu memakan semua benda ini dalam beberapa gigitan, lalu meminta untuk kembali ke ruang pemakan untuk beristirahat. Yesuan juga mabuk, tetapi kali ini, dia langsung memasukkan makhluk kecil itu ke dalam ruang makhluk asteris. Ruang makhluk asteris ini baru saja dipertukarkan, dan selama makhluk asteris itu tetap di dalamnya, ia akan tumbuh lebih cepat daripada di luar. Sekarang, masalah Sekte Tianyuan telah berakhir. Setelah Mo Ziyun dan yang lainnya kembali ke rumah Ling Qiao, mereka mengatur murid-murid mereka dan bersiap untuk membangun kembali Sekte Tianyuan. Kali ini, Sekte Tianyuan juga memperoleh banyak pil batin binatang buas misterius, dan level seluruh sekte mungkin akan meningkat pesat. Namun, dalam hal pil batin, rumah Ling Qiao masih memiliki lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Itu sudah dapat menerobos semua murid rumah Ling Qiao yang berada di alam pil manusia ke alam pil bumi. Sekte Tianyuan sangat sibuk, dan rumah Ling Qiao juga sangat sibuk. Namun, Yesuan adalah orang yang paling malas. Hanya seminggu setelah dia kembali, tetua tertinggi Zhouyan menemukan waktu untuk datang. Penatua tertinggi, mengapa Anda di sini? Yesuan di halaman sedang bermain dengan Megatron, dan dia sedikit terkejut ketika melihat Zhouyan. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa Cai Jing dan yang lainnya telah keluar dari pengasingan. Zhouyan berkata langsung ke intinya. Apa, keluar dari pengasingan? Yesuan juga sangat senang mendengarnya. Kedua saudara lelaki dan perempuan itu telah mengasingkan diri begitu lama, dan akhirnya keluar. Tetapi mereka masih mengkonsolidasikan wilayah mereka, mungkin akan memakan waktu, ikutlah dengan saya. Kata Zhouyan, dan kemudian membawa Yesuan ke puncak Ling Qiao. Ketika Yesuan tiba di pintu ruang perbaikan rantai tempat tinggal Zhouyan, dia tercengang. Pada saat ini, pintu ruang perbaikan rantai membeku di satu sisi, tetapi terbakar merah di sisi lain, yang sangat aneh. Selama masa konsolidasi, sebaiknya Anda tidak masuk. Energi di dalam sangat aneh. Saya hampir terguncang sebelumnya. Anda harus menunggu mereka keluar sendiri.
kata Zhou Yan dengan sedikit malu. Dia sudah menjadi orang kuat di alam Tiandan, tetapi dia hampir terguncang karena dia membuka pintu. Jika ini menyebar, itu akan menjadi aib bagi reputasinya. Baiklah. Ye Xuan tentu saja tidak akan mengganggu mereka. Oh, aku benar-benar malu. Aku masih butuh beberapa hari untuk menerobos ke alam Tiandan. Mereka juga berada di alam Tiandan. Aku malu. Ekspresi Zhou Yan sedikit tidak berdaya. Apakah kamu telah mencapai alam dan surgawi? Ye Xuan juga menunjukkan ekspresi tidak berdaya setelah mendengar ini. Dia baru saja mencapai kesempurnaan agung alam dan bumi, sementara Song Caijing dan Song Juezi, kakak beradik, sudah berada di alam dan surgawi. Tetapi baguslah dengan cara ini, perbedaan kekuatannya tidak besar, dan dia bisa membawa Song Caijing bersamanya untuk bepergian di masa depan. Keduanya menunggu di luar pintu selama setengah hari, dan kemudian pintu ruang perbaikan rantai akhirnya terbuka. Kaca. Pintu ruang perbaikan rantai terbuka, dan dua sosok berjalan keluar dari dalam. Ye Xuan. Song Caijing, yang baru saja keluar dari kondisi perbaikan rantai khusus, melihat sekilas Ye Xuan dan segera bergegas ke pelukannya. Kamu telah memperbaiki rantai begitu lama, kamu pasti lelah, kan? Ye Xuan membelai rambut Song Caijing. Apakah kita telah memperbaiki rantai untuk waktu yang lama? Song Caijing bertanya dengan heran. Sudah lebih dari sebulan. Zhou Yan di sebelahnya mengingatkan. Sudah lama sekali. Song Caijing menoleh dan menatap Song Juezi. Dia merasa hanya 1 atau 2 hari telah berlalu. Baiklah, kalian sudah keluar dari retret, maka giliranku untuk mundur. Kata Zhou Yan, dan kemudian dia memasuki ruang perbaikan rantai lainnya. Dia telah memurnikan banyak pil batin, dan dalam beberapa hari dia akan dapat menerobos ke alam pil surgawi. Song Jue merasakannya dan menemukan bahwa kekuatannya ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan fisiknya juga meningkat pesat. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, dulu aku merasa alam pil ilahi sangat kuat, tetapi sekarang aku tidak menyangka bisa menerobos ke alam pil surgawi. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, saudara, apakah kamu akan selalu menggunakan kapak sebagai senjata di masa depan? Ya, aku pernah menggunakan senjata lain sebelumnya, tetapi kapak lebih praktis. Selain itu, dengan bentuk tubuhku, apakah cocok bagiku untuk memegang pedang panjang? Song Jue mengangguk. Kalau begitu, aku punya benih darah di sini, kamu bisa mencobanya. Ye Xuan langsung mengeluarkan benih darah sebening kristal. Ini adalah darah Raja Kapak yang ditukarkannya di tempat, dan memiliki efek yang sama dengan Kaisar Pedang. Ini. Song Caijing membelalakan matanya, tampak tidak percaya.